Kalau butuh apa-apa bilang aja. Tolong pinjamkan aku uang. Aku nggak mau jadi pengemis lagi. Aku mau ganti baju yang bagus. Pakai baju bagus. Ya gampang kok. Ayo kita pergi. Halo, ini Kak Yun. Ini Iyu. Biarkan dia yang ngurusin buat kamu. Biarkan dia pergi. Tolong dong. Cewek, lihat. Ada banyak baju. Anak kita bilang, kamu bisa pilih yang kamu suka. Ah? Anak, Ada yang kamu suka? Ya bajunya bagus-bagus. Tapi kayaknya nggak cocok buat aku. Ambil semua baju hijau Zamrud di rumah. janji. Gimana dia tahu aku suka warna hijau? Nggak heran aku ini impian cewek. Kenapa orang-orang pada ngeliatin aku? Kamu ngerasa semua orang ngeliatin kita. Siapa aja? Nggak kayaknya. Jangan-jangan kamu kebanyakan mikir. Kalau nggak percaya lihat ke belakang. Oh, aku ngerti. Pasti karena kamu. Terakhir kali kamu jemput aku di restoran, ada banyak orang yang ngeliatin kita juga. Kamu bilang itu nyebrang jembatan terus bongkar papan. Orang lain ngira kita ganteng. Jadi ngeliatin kita. Kalau orang lain ngira kita nggak ganteng, orang malas ngeliatin. Barusan kamu panggil aku apa? Lagu di awan itu cocok banget buat ngegambarin kamu yang jadi raja di penjara. Cocok gimana? Aku juga pengen jadi lagu di awan. Terbang kemana aja sesuka hati. Enak ya nggak ada beban. Sekarang kamu nggak bisa terbang kemana aja sesuka hati? Aku ketinggalan sesuatu di rumah barusan. Aku akan kembali dan mengambilnya. Kamu duluan saja. Kakak, jangan halangi tongkat meteor. Bos, mohon maafkan anak itu karena buta. Tarzan segera mengirim perintah. Cabut perintah untuk memberi hadiah kepada gadis berbaju hijau. Halo nak, aku sedang mengerjakannya. Siapa yang parkir? Permisi Tuan. Kenapa berhenti? Yuan, apakah kamu mendengar suara seorang gadis muda bernyanyi? Ah Hui Gongzi. Tidak mendengar nyanyian apapun. Sepertinya aku mendengar nyanyian kakak Yu. Sangat dekat. Seperti yang dia lakukan. Bernyanyi di telingaku. Kakak Yun. Bagaimana kabarmu selama ini? Apakah kamu ingat kakakmu Lin? Tahukah kamu, sejak kita berpisah, aku menantikan untuk melihat gaun hijaumu lagi setiap hari. Aku bahkan tidak mengizinkan orang di istana untuk memakai baju hijau. Baju hijau hanya boleh dipakai olehmu. Sepertinya aku telah menunggumu seumur hidupku. Anak. Ayo kita cepat. Agar tidak menunda waktu baik untuk menggali dupa di istana. Oke. Ayo pergi. Ringo. Kamu di mana sih? Sepertinya aku mendengar kakak Lin memanggilku. Aku pasti sangat merindukannya. Ini mencari-cari kesalahan. Ah, Hei kakak Su, kamu kenal aku. kamu tidak kenal aku. Oh, kamu. Aku bilang kenapa terlihat begitu familiar. Kamu mencuri baju ini lagi ya?
Hei, jangan salah paham. Aku meminjam uang darinya untuk membelinya. Pembayaran utang. Aku di sini bukan untuk mencari kesalahan. Aku sedang mencari pekerjaan. Cari sesuatu untuk dilakukan. Oke, jadi kenapa kamu memesan? Jika koki mereka tidak bisa melakukannya, dan aku yang melakukannya, ini akan memberimu kesempatan untuk tinggal di Kilisiang. Wah, napas besar sekali. Hei yo. Lihatlah gadis kecilmu. Sepertinya keluarga besar. Bagaimana kamu masih bisa menunjukkan wajahmu dan mencari uang? Selalu sedikit sulit untuk pergi keluar. Apakah kamu Paman Chang? Ya, Paman Chang, ketika aku melihatmu, kamu orang baik. Biarkan aku mencoba. hei bos. Biarkan dia mencoba. Anakku dan menantuku sudah membuka toko mereka sendiri. Aku juga bisa pulang dan bermain dengan cucu-cucuku. Hem. Dan seterusnya. Hanya gadis kecil seperti ini. Dia bisa menangani pekerjaan berat koki. Biarkan dia mencoba. Bagaimana kamu tahu jika tidak membiarkan aku mencoba? Yoho. Cukup keras kepala. Baiklah, biarkan kamu mencoba. Kapan aku bisa mulai bekerja? Hei, tunggu sebentar. Apa masalahnya Kakak Su? Aku juga tertarik dengan koki kukus Kilisiang. Paman Chang, aku juga ingin menjadi bagian darinya. Bersaing dengannya UPS. Ping Jun, jangan ikut campur. Selain itu ayahmu. Ibu, bisakah kamu setuju untuk keluar? Selama itu bisa menghasilkan uang. Seharusnya tidak ada yang tidak setuju. Ok. Kalau begitu saja. Hahaha. Saudara-saudara sekampung. Selamat datang di restoran Kilisiang kami untuk mengikuti kompetisi memasak. Anda semua dipersilakan untuk mencobanya. Baik, terima kasih. Benar-benar terima kasih banyak. Hahaha, Paman, lihat. Baru sebentar saja. Orang-orang berlarian dan saling memberitahu. Menarik begitu banyak orang. Hahaha. Nama Kilisiang ini bisa dianggap terbuka. Ya. Kamu tidak bisa membelinya dengan harga berapapun. Hahaha. Siapa yang akan kamu jadikan juri? Tentu saja aku dan para koki. Ya, karena kami yang paling berpengalaman. Kami bisa menentukan siapa yang menang atau kalah. Hahaha. Itu. Tapi ini ada saran. Silakan. Paman Chang. Kamu lihat hari ini sangat ramai. Kenapa kita tidak memilih dari para penonton? Menemukan juri yang tepat. Sehingga semua orang bisa berpartisipasi. Semua orang tertarik. Bukankah itu lebih baik? Hahaha. Masuk akal, masuk akal. Ayo lakukan. Hei, tapi hanya masak sayuran. Tapi apa gunanya tirai ini? Paman kedua. Penampilan dua gadis ini terlalu mencolok. Dan ada banyak orang di kota Chang'an yang mengenal Nona Su. Ya, aku khawatir itu tidak akan adil untuk dinilai. Hahaha. Menarik. Lakukan saja. Oke, hidangan ini berbau seperti anggur. Tumis setelah api. Udang tidak amis dan anggur tidak menyengat. Wenrun Yikou. Aroma yang enak. Meskipun itu hidangan biasa. Tapi itu tak terlupakan. Hahaha. Paman Chang, coba hidangan saya. Hei, oke. Oke. Satu polos dan abadi seperti pertapa. Satu adalah aromanya seperti selebriti. Hahaha. Apakah itu erangan pertapa atau erangan sarjana terkenal? Ini hihi. Hahaha, tidak mudah untuk menilai. Ahahaha. Hei, yang mana menurutmu lebih baik yang ini? Ini semua dibagi rata. Tuan muda, bagaimana Anda menilai? Hahaha. Mengapa tidak biarkan aku mencobanya? Sudahkah semua juri mencicipi hidangannya? Maka silakan ikut denganku. Hei, ayo. Ayo semuanya ikuti anakmu. Cepat. Semuanya. Koki mana yang Anda suka masaknya?
Silakan berdiri di depan koki mana. Kurasa di sana. UPS enak di sini. Siapa bilang lebih baik di sini? Sepertinya aku tidak usah datang. Kelihatannya enak di sini. Cium saja dan Anda akan tahu. Anda harus objektif. Oh sayang, tidak. Aku masih berpikir lebih baik di sini. Apa yang terjadi? Ada orang yang bersaing dalam keterampilan memasak di depan anak. Tetap dan usir mereka. Tidak ada kompetisi. Memasak adalah masalah keanggunan. Jika bukan untuk seluruh dunia, kesejahteraan rakyat, siapa yang akan memiliki keanggunan ini? Bolehkah kita mengambil jalan memutar? Aku ingin turun dari mobil dan melihat. Anak. Itu mungkin tidak tepat. Hei, si kecil kemarilah. Bawa hidangan ini ke pemuda di mobil untuk dimakan. Oke. Hei pergi. Hei biarkan saja. Permisi. Tuan ini adalah hidangan dari kompetisi memasak kami. Saya ingin mengundang pemuda di mobil untuk mencobanya. Bawa ke atas. Anak. Tunggu sebentar. Tunggu bawahan mencobanya dengan jarum perak. Hei tidak perlu. Itu akan baik. Anak, aku belum pernah melihatmu menikmati hidangan sebegitu. Makan hidangan ini. Aku punya perasaan yang tak terungkapkan, meski aku belum mencicipinya. Tapi familiar. Aku sangat menyukainya. Enak, maka aku akan bawa koki ini pulang. Tidak. Dunia ini begitu besar. Kaya humanistik. Keindahan pegunungan dan sungai. Mencicipi sudah cukup. Bagaimana aku bisa membawa mereka satu persatu? Apa yang dimaksud anak? Suara tip. Ini hadiah dari anak kita. Terima kasih, anak. Ayo Paman Chang. Itu tuan muda sangat suka hidangan yang dimasak oleh Nona Yun. Apakah ini hadiah yang dia berikan kepada Nona Yun? Hei yo. Ini hidangan yang dibuat oleh dua gadis. Kak Yun. Kamu cicipi dulu apa yang dibuat Nona Su. Goreng di atas api. Tumis ketumbar 2 jam dengan minyak babi dulu. Tambahkan sedikit anggur dan tunggu anggur. Setelah menguap, ambil beberapa potongan dan bisa disajikan. Nona Su, apa yang aku katakan benar? Aku akan mencoba milikmu. Bagus sekali. Aroma ini. Kak Yun, aku kalah darimu. Hei Ting Jun. Bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Kak Yun bisa merasakan rahasia dalam hidanganku. Aku tidak bisa merasakan rahasia dalam hidangannya. Visi dan teknik memasak. Aku tidak sebaik dia. Hidanganku lebih baik di rumah. Juga kalah di rumah. Jadilah kepala koki di tokomu. Aku benar-benar tidak sebaik Kakak Yun. Terima kasih atas pujianmu, Kakak Su. Sama-sama. Makananmulah yang membuatku mengagumimu.
Aku terkesan. Pingjun. Aku mengagumi selera makanmu. Paman Chang juga mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar kalah. Hahaha. Pemuda bangsawan tadi. Aku juga suka makan masakan yang dimasak oleh gadis Yunge. Hahaha, ini yang dia hadiahkan untuk gadis Yunge. Anak siapa ini? Ada apa? Apakah kamu juga anak yang menghadiahiku? Aku tidak tahu. Ada banyak anak bangsawan di Canceng. Aku benar-benar tidak tahu siapa itu. Hei, koin ini dicetak dengan sangat indah. Hahaha. Hari ini adalah takdir. Ling Jun, jika kamu tidak keberatan. Di masa depan akan ada banyak paman Chang. Terlalu sibuk. Bagaimana kalau kamu datang dan membantu gadis Yunge? Tidak baik. Hahaha. Tangkap hahaha. Yuan meminta mereka untuk mundur. Aku tidak ingin melihatnya. Mari kita semua turun. Kaisar. Hidangan ini, semua dibuat oleh ratu sendiri. Silakan dicoba. Silakan. Halo. Silakan. Jenderal Huo Guang meminta untuk bertemu. Umumkan. Menteri Huo Guang menghadap Kaisar. Terima kasih Yang Mulia. Dokter Kaisar mengatakan bahwa Kaisar kehilangan selera makan. Kakek Ratu gagal mengawasi Ratu untuk menjalankan tugasnya. Hidangan yang dibuat tidak dapat memuaskan Kaisar. Dosa meminta Kaisar untuk menganugerahkan menteri. Aku kehilangan selera makan. Tidak ada hubungannya dengan Ratu Shangguan dan Dasima. Apa kejahatannya? Berani bertanya kepada Kaisar, mengapa dia kehilangan selera makan. Menurutku hidangan di istana terlalu sederhana dan berminyak. Terlalu besar. Kurang dari hidangan rakyat. Di mana Kaisar pernah makan masakan rakyat? Aku makan kili siang saat pergi ke istana kodok untuk berdoa pada hari itu. Hidangan dari koki baru. Sangat enak. Sangat merindukannya. Oh, aku mengerti. Ingatlah itu. Aku pasti akan mengunjungi untuk Kaisar tidak perlu. Aku bukan pemilih makanan. Mengapa belum juga? Tuan tamu, permisi. Anda lihat toko kami penuh. Apakah masih ada yang kosong? Selain itu Anda harus lebih memperhatikan. Oh, terlalu banyak orang. Tidak mudah untuk menambah. Buka pintu untuk berbisnis dan jangan biarkan kami tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Apa yang terjadi dengan begitu banyak orang? Ikut aku ke dapur dulu. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Tuan tamu. Yo. Kakak Yun, aduh. Kamu kembali. Tamu-tamu semua menunggu. Dalam 1 hari. Aku mengambil pesanan selama sebulan. Jika ini berlanjut kamu bisa mengalahkan Yipinju. Kita bisa menjadi restoran terbesar di kota Chang'an. Hahaha. Paman Chang mengapa tidak berdiskusi denganku, membuat situasi sebesar ini? Apa yang harus didiskusikan denganmu? Hei. Sekarang kamu jelas datang sendiri. Mendapatkan kursi koki. Apa yang salah? Aku menyesal. Tidak.
Kakak Liu sekarang ditahan. Aku tidak mood untuk memasak. Berita kartu bunga ini. Semuanya dikirim oleh temanmu Meng Gongzi. Dia memanggil para pejabat terhormat kota Chang'an. Ayo cicipi hidanganmu. Aku juga memberimu nama samaran Yachu. Baiklah, biarkan orang-orang ini datang setelah makananmu. Hei, kamu tidak masak? Bagaimana kamu membersihkan kios ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Meng Gongzi, kamu tidak bisa menyakitiku. Aku tahu triknya. Mari kita bahas dulu berdua. Oh, oke, kalian bicaralah. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tidak ingin menjadi koki lagi. Bagaimana? Keputusan untuk kakak Liu sudah keluar dan akan dieksekusi setelah musim gugur. Karena ini, aku baru saja menyuruhmu untuk memasak. Maaf. Oh, aku mengerti. Apa yang kamu tahu? Kita akan merampok penjara bukan? Pergi sekarang. Tidak, masih awal. Kita akan menunggu sampai larut malam. Lebih mungkin untuk menang. Aku bilang apa yang ada di pikiranmu? Oke. Kita sekarang menunggu seseorang dari Ipinju datang ke pintu. Kita punya kesempatan untuk mewujudkannya. Ipinju, apa ini tentang Ipinju? Hei, datang. Benar-benar datang. Apa yang datang? Undang koki Kilisiang ya untuk membandingkan keterampilan memasak. Semuanya mundur. Ipinju memang. Untuk mempertahankan gelar koki nomor 1 di dunia. Datang untuk menantang. Yah! Hei, orang yang datang masih mendengarkan balasan di pintu. Hei, sudah lihat atau belum? Aku menjawab untuknya. Oh bagus, aku akan membalas. Mimpi. Apa maksudmu? Selalu mengambil keputusan untukku. Aku bantu kamu dengan sesuatu. Bantu aku. Bukannya kamu minta aku selamatkan Liu Bingji? Tapi apa hubungannya dengan ini? Kamu nggak bisa cuma lihat permukaannya. Tarian pedang Xiang Zuang yang disebut-sebut dimaksudkan untuk Pei Gong. Aku sengaja bikin situasinya lebih besar untuk menarik perhatianmu Huo Guang, Jenderal Huo. Dia adalah menteri penting di istana. Aku nggak bisa selamatkan Liu Bing, tapi kalau dia mau selamatkan seseorang, maka itu mudah. Tapi bagaimana Jenderal Huo bisa bantu kita? Itu tergantung kemampuanmu. Apa yang bisa aku lakukan? Kemampuan memasak. Bisa kamu jelaskan sekali lagi? Jangan jual mahal. Huo Guang sangat perhatian dengan makanannya. Dan dia adalah pelanggan tetap Ipinju. Aku sengaja bikin situasinya lebih besar. Hanya ingin keahlianmu menarik perhatian orang. Lalu bikin permainan ini lebih besar. Biarkan Huo Guang jadi juri dalam permainan ini. Brimstone, bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Asal kamu nggak terus-terusan marahi aku. Cari aku kalau beli 1 porsi teh. Cai Kilasiang. Jangan bikin aku bingung. Belly Saturday. Kamu bisa cari Xiao yang untuk hidup bingung. Kamu suruh aku hidup bingung. Masih mau tambah teh untuk Kilisiang? Beli 1 porsi teh dan suruh aku hidup bingung. Aku nggak ngerti kenapa kamu mau aku berdandan kayak gini. Kamu terlihat sangat bagus. Kadang-kadang itu mengganggu. Lebih nyaman kalau berdandan sebagai pria. Kamu benar percaya padaku. Kumis ini cukup cocok untukmu. Sebenarnya aku juga berpikir yang Master Yunku lebih baik dari yang Master Meng Mu. Meng Shitu jauh lebih tampan. Aku kasih kamu beberapa pujian masih aja sombong? Jenderal Huo tiba. Aduh hahaha. Jenderal Huo. Hei. Mari saya perkenalkan. Ini adalah tuan muda dari ya Chef Bambo dalam kompetisi memasak ini. Hei semua pasang taruhan. Hei semua pasang taruhan yang bagus. Hei sini silakan. Ayo semua berbaris untuk pasang taruhan. Hei masuk silakan. Tidak masalah. Orang ini adalah Huo Guang. Kompetisi ini memiliki 2 penilaian tersembunyi. Berlokasi di Hotel Kilisiang. Huo Guang adalah salah satunya. Jika kamu bisa menggunakan makanan lezatmu, sentuh hati Jenderal Huo. Kamu bisa menemukan kesempatan untuk membuat permintaan. Hei, kenapa masih ada orang yang tidak bermoral seperti itu? Apa sejarahnya? Tidakkah kamu melihat dia masuk ke Matsiluat juga? Seharusnya salah satu juri. Mahal dan kaya. Saya melihatnya sebagai kaya dan kasar. Mahal tapi tidak terlihat. Oke, jangan lihat dia. Bagaimana persiapanmu?
Ya, bahan-bahan sudah siap semua, tinggal menunggu meja. Apakah kamu percaya diri? Paman Chang. Biar saya bertahu sepertinya ada yang salah dengan Yipinju. Angin dan hujan mengembun. Oke. Oh, ada apa? Pertandingan dibatalkan. Apa yang terjadi? Koki di Pinju terkena penyakit aneh. Kelumpuhan lidah. Tidak bisa ikut pertandingan. Jadi kita menang tanpa bertanding. Tapi kamu tidak melawannya. Orang selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Oh sayang sekali, sayang sekali. Saya merasa paling kasihan pada saya. Hidangan ini. Saya susah payah membuatnya. Oke. Makanan lezat tidak boleh disia-siakan. Aduh Jenderal Huo. Maksudmu bawa ke sini. Pak Tua coba ini. Oke. Tak disangka kemampuan memasak koki elegan ini sudah terlatih sampai sejauh ini. Benar-benar ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Pujian dari Jenderal Chehui. Aku makan terlalu banyak di Pinju. Sejujurnya, hari ini bahkan jika koki Pinju tidak punya obat, HMPH dia tetap tidak bisa mengalahkanmu. Hei. Enak-enak. Hahaha hei. Jenderal Huo. Orang biasa berani. Aku ada sesuatu untuk diminta. Kakak Bin Xiaoliu. Bagus untuk memotong. Kakak Lai. Biar aku bantu. Oke, bantu aku keluarkan hidangan ini. Aduh, Ya ampun. Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Hei, biar aku bantu menangkap kepiting. Kamu bisa memasaknya nanti. Oke. Meng Stone, kamu pikir aku tidak sibuk untuk membuat masalah ya? Aku benar-benar ingin membantumu. Oke, kamu bisa melakukan kebaikan terbesar untukku. Pergi saja sekarang. Ya ampun. Paman Chang. Bisnis kili siang ini benar-benar ramai sekarang. Yaitu semua berkat Tuan Meng dan Kakak Yun. Chang bersyukur. Terima kasih banyak Paman Chang. Kili siang ini. Jika ingin berada di restoran di kota Chang'an, jika terus berada di puncak, kamu tidak bisa hanya melihat keuntungan kecil di depan mata. Apa pendapat Tuan Meng? Sekarang Kakak Yun adalah karakter yang tidak bisa diabaikan dari kili siang. Ya. Aku melihatnya di dapur tadi, sibuk sampai kewalahan. Jika bisnis kili siang terus berkembang seperti ini, aku khawatir tubuhnya tidak akan kuat. Meskipun begitu. Tapi kita sudah buka usaha. Tidak ada bisnis tanpa berbisnis. Siapa yang masih berpikir uangnya terlalu banyak? Hahaha. Pikirkan tamu terkenal ini. Mulutnya semakin licik. Oke. Jika tubuh Kakak Yun kelelahan, hidangannya tidak sebagus dulu. Bukankah itu merusak reputasi kili siang sendiri? Dengan begitu lebih banyak pelanggan yang akan hilang. Milikmu UPS. Tapi apa yang baik? Paman Chang. Apa pendapatmu sekarang? Berapa banyak bisnis yang harus dilakukan kili siang hari ini? Kamu puas? Hahaha. Hei. Bau. Oke. Siapa? Mari kita bicarakan besok.
Tolong hari-hari ini. Tapi aku berjanji, pasti akan lebih baik mulai besok. Aku hanya berpikir besok akan lebih sibuk. Aku tidak ingin menjadi koki lagi. Aku sudah meramalkan untukmu. Sesuatu yang baik akan terjadi besok. Benarkah Bisakah kita bertaruh? Jika Kili Siang memberimu setengah hari libur besok, kamu harus menungguku di jembatan Cengdong, jalan-jalan denganku. Oke, aku berjanji padamu. Kalau tidak, kamu harus melakukan satu hal untukku tanpa syarat. Ayo, kita tos. Oke. Kak Ming. Hari-hari ini, aku benar-benar mengundangmu. Hei kakak Yun, Hei, kamu lihat. Kamu hanya perlu memasak hidangan ini hari ini. cuma ini aja. Iya hahaha. Hei, apa kamu lambat pakai piringmu? Paman Chang, kemarin Kili Siang kita masih di pasar. Kenapa hari ini tamu jauh lebih sedikit, hahaha. Saya harus berterima kasih pada Tuan Meng untuk ini. Dia membatasi kenaikan harga. Cara memesan pasar sayur sebelumnya. Tidak hanya volume bisnis bisa dijamin. Mudah ditangani. Bisakah juga membuat Kili Siang kita naik satu tingkat? Hahaha. Saya bilang kenapa tamu jauh lebih sedikit hari ini? Hahaha, tidak masalah berapa banyak pelanggan yang hilang. Selama kita menghasilkan uang. Dia juga ide yang bagus. Hei UPS. Selain itu kamu koki yang sangat baik. Membuatmu lah. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Hahaha. Oh Tuan Meng ini. Benar-benar jago bisnis. Saya janji pada Tuan Meng. Jika metode ini berhasil, saya akan memberimu setengah hari libur. Oh, jadi dia sudah mengatur semuanya. Tidak heran bertaruh dengan saya begitu percaya diri tadi malam. Hei bertaruh. Apa yang kamu pertaruhkan? Ya, tidak banyak. Hei. Ini. Hei Bu. Gadis, kamu menjatuhkan sesuatu. Giok ini benar-benar karya seni. Baik kualitas maupun ukiran ini adalah karya seni. Gadis, saya ingin meminta kamu untuk menjualnya. Saya tidak menjual. Berikan kembali harga tinggi saya. Ini diberikan padanya oleh tunangan kakak Su. Cuma kembalikan padanya. Tunangan? Kenapa kamu tidak mengundang tunanganmu keluar dan saya akan bicara dengannya? Saya pasti bisa memberimu harga yang memuaskanmu. Untuk para gadis, kalung giok ini mungkin adalah sepotong giok yang bagus. Tapi untuk kakak Su, ini adalah janji yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tolong kembalikan gadis itu padanya. Lihatlah, kedua gadis itu sangat gugup. Saya rasa kalung giok ini pasti sangat penting bagi Anda. Bagaimana saya bisa memaksa orang lain? Simpanlah dengan baik. Barang yang bagus seperti ini, kalau lain kali jatuh tidak akan bisa ditemukan lagi. Meng Gongzi, mari kita pergi. Ah, apa yang sedang dilakukan batu mimpi ini? Pura-pura tidak mengenalnya di jalan. Pasti untuk gadis itu. Lihatlah kemewahannya. Kamu sangat kasar. Saya pikir dia mungkin adalah putri seorang pangeran atau jenderal. Bagaimana dengan putri seorang pangeran dan jenderal? Bisakah kamu menghentikan kami untuk berteman dengan batu mimpi? Abaikan dia dan pergi. Yunge. Begitu banyak tahun telah berlalu. Di mana kamu sekarang? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih tertawa dan berbicara seperti dulu?
Liu sedang sakit. Saya punya begitu banyak saudara untuk membantu saya. Jika ada tempat di mana Liu akan berguna di masa depan. Menembus api dan air. Ini untuk cangkir pertama saya, akan melakukannya pertama. Cangkir kedua. Saya ingin menghormati rata-rata. Sejak hari pertama Anda bertemu saya. Selalu ada untuk saya. Jadi saya meminta Anda untuk menjadi saksi. Saya Liu Bing pasti akan memperlakukannya sampai mati. Tumbuh tua bersama. Hidup dan mati saling bergantung. Oke. Itu bagus. Acara bahagia yang besar. Lebih baik tepat waktu daripada tepat waktu? Ayo biarkan saya menghormati Anda, bebek Mandarin kecil yang bahagia. Haha. Saya ingin bersulang dengan Kakak Yun dengan cangkir ini. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih telah menyelamatkan penyakit. Jangan sopan kepada saya. Saya melihat bahwa Anda lebih mencintai kakak Liu daripada Jin Jian. Sangat iri. Hidup punya sahabat. Mati tanpa penyesalan. Saya di sini untuk bersulang untukmu. Saya berharap kamu panjang umur. Cinta seumur hidup. Yonggelai. Kakak Yun, karena kita sangat berjodoh. Hari ini saya akan menjadi kakak heteroseksual denganmu. Bagaimana menurutmu? Saya tidak punya kakak perempuan. Setelah datang ke Chang'an, saya bertemu denganmu beberapa kali. Saya sudah lama menganggapmu sebagai kakak saya. Dia akan punya kakak perempuan lagi di masa depan. Nona Su. Anggurnya habis. Saya akan ambil 1 botol lagi. Jangan mabuk malam ini. Hahaha. Saya akan mengambilnya. Nona Su. Apa tusuk rambutmu? Terima kasih Tuan Meng. Saya benar-benar sedikit mabuk. Kakak Su senang hari ini. Saya juga senang. Kakak Yun, Saya akan pergi dulu. Selamat tinggal. biarkan kakak Meng mengantarmu pulang. Tidak perlu, saya akan pulang sendiri. Kakak Yun, hati-hati. Semua salahmu. Kalau kamu tidak menyuruhku untuk diam, kakak Lin tidak akan menikahi kakak Sun begitu cepat. Semua salahmu. Kamu kembalikan kakak Lin padaku. Kembalikan kakak Lin padaku. Kakak Lin apa? Apa itu begitu penting? Itu yang sudah saya tunggu selama 9 tahun. Kakak Lin yang sudah saya tunggu selama 9 tahun. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Kamu laki-laki. Kamu perempuan. Saya ingin mendengarkanmu. Berikan saya alasan. Kamu. Saya sudah menunggumu selama 9 tahun. Kenapa kamu masih hanya melihat dia? Kamu tahu tidak, aku lebih menghargai sepatu bordir ini daripada siapapun.
Dimanapun kamu berada, mataku akan selalu mengikutimu. Ngomong-ngomong, aku menampar Dreamstone tadi malam. Apakah itu berlebihan? Kalau dia tidak kasar duluan, aku juga tidak akan melakukannya. Batu busuk, kamu pantas menerimanya. Tapi, apa yang harus aku katakan kalau aku bertemu dia nanti? Kenapa aku tidak berlatih dulu? Selamat pagi, Dreamstone. Selamat pagi, Kakak Yun. Aku tidur nyenyak tadi malam. Tidak tidur nyenyak. Aku bilang aku tidak tidur nyenyak. Bukankah itu berarti aku peduli dengan apa yang terjadi tadi malam? Tidak, 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 tidak. Hei, gadis, apa yang kamu lakukan di sini? Ah, aku sudah janji dengan Tuan Meng untuk pergi bersama pagi ini. Tapi Tuan Meng sudah pergi. Apa? Aku bahkan belum marah. Dia yang marah. Tidak ada sepatah kata pun. Langsung pergi. Apakah kamu masih terlihat seperti pria? Yupes, yupes. Oh sayang. Ah, UPS kakak Yu. UPS, apakah udang hijau dan labu sudah matang? Tamu sudah menunggu lebih dari setengah jam. Apakah kamu sedang marah? Segera, segera, segera. Aduh. Yo, kenapa sayuran ini lembek? Kamu UPS, UPS. Kamu. Bagaimana kamu membuat labu ini? Bagaimana kamu melakukan ini? Paman Chang, maaf, aku sedang terburu-buru. Kamu bisa melakukannya. Berhenti mencari alasan. Lupakan saja. Bersihkan labu yang terakhir. Ah, ini. Sajikan hidangan dingin dulu. Masakan dingin ini tidak akan rusakkan. Saya lupa bikin masakan dingin. Saya akan segera membuatnya. Kak Yun, kenapa kamu hari ini? Ini Kak Yun. Aduh, lihat Ping Jun. Bukan saya menyalahkan Kak Yun. Dia tidak masak apa-apa hari ini. Tamu di luar sudah tidak sabar. Kamu ngapain sih? Kamu bilang gini. Hei Paman Chang, itu. Kak Yun minum terlalu banyak kemarin. Lemah lesu. Kamu banyak akal. Saya tidak mabuk. Jangan marah sama dia. Aduh Kak Ping. Kamu lihat ada banyak pelanggan menunggu di luar. Tapi Kak Yun belum membuat satu masakan pun sampai sekarang. Bukankah ini membiarkan pelanggan menghancurkan toko kita? Kamu pikir ini boleh? Misalkan API hari ini. Saya yang bikin untuk Kak Yun. Setelah pesanan hari ini selesai, kamu kasih Kak Yun libur sehari. Tunggu sampai dia istirahat. Koki yang ceria akan kembali besok. Oh, kalau begitu kamu harus repot dengan hal ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu kerja dulu. Sibuk dulu. Kerja dulu. Terima kasih atas bantuan baikmu. Ada apa denganmu hari ini? Ya? Saya bisa mengatasinya. Keluar dan bersantai. Seolah-olah saya berhutang pada kakak, akan dibalas suatu hari nanti. Cepat pergi. Hei, Pelen. Hei, angkat kakimu. Angkat kakimu pelan-pelan. Aduh, hei. Hati-hati, ayo. UPS, hahaha. Kakak Yun, bagaimana dengan meja ini? Tapi Bining yang memesannya khusus untukmu. Pot ini, aku bawa dari rumah. Lihat apa yang masih kurang. Ini. Masih ada beberapa benda hijau yang kurang di rumah. Besok aku akan beli beberapa bonsai. Ide bagus Kakak Liu. Kakak sukamu sangat perhatian. Kakak Bin, ini peta Chang'an yang aku gambar untukmu. Coba lihat. Wah, tulisan kakak Liu sangat indah. Huruf-hurufnya cantik, tapi aku tidak mengerti. Kakak Su, lihat ini. Ini karakter panjang dari kota Chang'an. Lihat ini agak panjang. Ini karakter perempuan dalam karakter An. Artinya gadis itu ada di rumah. Orang merasa tenang, lebih mudah diingat. Kakak Yun, membaca dan menulis itu tentang takdir. Seperti dua orang bersama.
Bagaimana jika tidak ada takdir? 1 tembakan 2 tembakan. A detector. Langsung cocokkan. Kamu sangat meremehkanku. Meskipun aku tidak tahu banyak huruf, tapi aku tidak masalah dengan melukis. Ayo Kakak Yun lihat. Toko Zhanjia di sisi barat Jalan Hangman. Yang dia jual sangat terjangkau. Bagaimana dengan toko keluarga Chen di sisi timur? Pemilik toko pandai membuat keuntungan besar. Jangan berbelanja di sana. Nanceng terutama, tempat berkumpulnya camilan dan persediaan. Oke. Dan apa yang kamu inginkan, roge gowace, atau jepit rambut manik-manik? Ini dia. Ya dan 2 ini. Ini pasar sayur. Bagaimana dengan yang di sisi barat? Apakah mereka menjual makanan lezat dari gunung dan laut? Bagaimana dengan yang di sisi timur ini? Itu menjual ikan. Kamu harus ingat, jangan sampai salah. Juga Kakak Yun. Chen Qianlehate, meskipun kota Chang'an besar. Tapi sebenarnya sering. Hanya beberapa. Hei, lihat apa lagi yang ingin kamu bicarakan dengan Kakak Yun. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Aku masih duluan. Pergi gantung lukisan. Hei, Bisakah kamu melakukannya? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja Kakak Yun tehmu. Kakak Su, jangan salah paham. Jangan salah paham. Aku hanya ingin menggantung gambar ini di dinding. Tapi tidak sengaja aku jatuh. Untungnya kakak datang membantu. Aku tidak jatuh. Kakak Su, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan kakak Lihat Liu. kamu tergesa-gesa. Aku Su Pingjun. Ini anggur. Bukan cuka. Aku akan ambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Tidak apa-apa. Biasa saja. Dia murah hati. Dia tidak berpikir ada kesalahpahaman. Lebih baik aku gantungkan untukmu dulu. Kakak Yun, Kenapa kakak Su tidak istirahat begitu malam? kamu pindah hari ini. Aku sangat senang. Aku memikirkannya di rumah tidak bisa tidur. Mari kita minum. Oke, ayo pergi. Bagaimana dengan kakak Liu? Oh, dia pergi minum dengan Hiki. Duduk. Kakak Yun, kamu ingat aku bilang aku punya nasib khusus denganmu? Kamu ingin menikahimu? Tentu saja aku ingat. Aku semakin merasa kamu seperti adikku sendiri. Kamu lihat betapa indahnya bulan malam ini. Mari kita pilih hari daripada bertabrakan dengan hari. Kenapa kamu tidak bilang selamat tinggal hari ini? Ide bagus. Oke. Ayo. Surga ada di atas. Hari ini aku Su Pingjun dan Yunge resmi menjadi saudara perempuan. Senang bisa berbagi di masa depan. Sulit. Mulai sekarang urusan Yunge adalah urusanku. Siapa yang berani mengganggu Yunge? Kalau berani ganggu aku Su Pingjun, aku tidak akan membiarkannya. Saudara perempuanku sangat baik padaku. Belum pernah ada yang bilang begitu padaku sebelumnya. Saudara perempuanku yang bodoh, kenapa kamu menangis? Meskipun aku belum pernah baca buku. Aku tidak tahu harus bilang apa saat bersumpah. Tapi apa yang baru saja aku katakan datang dari lubuk hatiku. Aku Su Pingjun selalu melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Surga ada di atas. Hari ini aku beruntung bisa menikah dengan saudari-saudari lawan jenis. Mulai sekarang, aku tidak sendirian di Chang'an. Aku pasti akan menghargainya. Persahabatan ini dengan saudara perempuanku. Saling mengenal dan menghargai. Menemanimu seumur hidup. Ayo saudari. Adik, Saudari, berikan padaku. Bilang saja kalau berani mencuri barangku. Giok yang identik. Gadis itu mengubah preman kecil di depannya, sebagai kekasih masa kecil atau seumur hidup. Tapi tepat saat dia hendak mengungkapkan perasaannya pada Liu Bing, ternyata dia sudah punya pacar yang sudah lama berpacaran. Sedih dia datang ke danau untuk bersantai.
Tepat saat itu seorang pria mendekatinya dari belakang. Dia tidak tahu bahwa pria itu adalah saudaranya Lin. Dia juga adalah kaisar saat ini, Liu Fulin. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku harus bersemangat lagi. Kupu-kupu bebas menari. Bebas datang dan pergi. Bagiku itu adalah keberuntungan yang tidak terjangkau. Kakak Yun mengumpulkan moodnya dan berdiri. Kebahagiaan menyebabkan keredaksi impen pepan. Kaisar jatuh ke sungai dalam sekejap. Tolong aku. Tolong aku. Untungnya kakak Yun menariknya tepat waktu. Tapi saat keduanya sedang menjemur pakaian di tepi sungai. Tapi tiba-tiba aku menyentuh seorang kakek tua. Melihat kakek tua itu hendak langsung ke sungai. Kakak Yun segera maju untuk menghentikan neneknya. Anda tidak bisa melanjutkan. Bahaya di depan. Kamu adalah liliku. Nenek sudah mencarimu. Nenek, aku bukan Lily. Aku akan mencari liliku. Kakak Yun terpaksa berpura-pura menjadi Lili saat melihat ini. Tepat saat itu, cucu sang nenek datang. Nenek, Afu menemukan adikmu. Kaisar mengikuti kakak Yun untuk mengantar nenek pulang. Kakak Yun belajar dari adik Lili. Adiknya Lili menghilang 6 bulan lalu. Neneknya menangis sepanjang hari karena khawatir pada adiknya. Begitu parahnya, sampai matanya buta. Bisakah kamu menjadi adikku? Betapa baiknya kakak Yun menyetujui permintaan anak kecil itu. Aku pasti akan sering mengunjungi mereka. Dan berjanji untuk bermain dengannya. Namun adegan ini kebetulan dilihat oleh Kaisar. Ini mengingatkannya pada masa kecilnya bersama kakak Yun. Bergantung selama 100 tahun tidak boleh berubah. Siapa anak babi kecil itu? Ini membuatnya memandang kakak Yun dengan terkejut. Dan dia kebetulan tahu obatnya. Segera sekeranjang ramuan dipetik. Haluskan dan oleskan pada Kaisar. Setelah beberapa jam ruam merah itu hilang sepenuhnya. Meskipun keduanya sudah bersama selama beberapa jam, tapi mereka semua merasa seperti saling mengenal. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebelum pergi. Maafkan saya karena lancang. Apakah Lili nama aslimu? Pernahkah kamu berada di luar Tiongkok Tengah? Namun kakak Yun tidak merespons dengan positif. Akibatnya keduanya melewatkan kesempatan untuk bertemu. Membuat Kaisar salah mengira namanya Lili. Segera mereka menghadapi momen perpisahan. Setelah kembali ke istana, di benak Kaisar. Tapi bunga Lili sering muncul tanpa disadari. Aku selalu merasa seolah-olah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Untuk menentukan identitas Lili lagi. Dia datang ke gubuk jerami itu lagi. Dan kakak Yun juga kebetulan berbicara dari hati ke hati. Datang mengunjungi nenek dan Afu lagi. Kenapa kamu selalu terlihat begitu khawatir? Cuma tersenyum lebih banyak. Tak terduga itu adalah kata-kata kakak Yun. Itu mengingatkannya pada kakak Yun saat masih muda lagi. Tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan. Apakah gadis itu benar-benar saudara kandung Afu? Benarkah tidakkah kamu berpikir begitu? Aku hanya berpikir kamu mengingatkanku pada seseorang. Namun kakak Yun percaya bahwa tidak perlu menggali lebih dalam tentang keduanya sekali lagi melewatkan kesempatan untuk bertemu. Dan sang kaisar tidak benar-benar memperkenalkan dirinya. Hanya memberitahu kakak Yun bahwa namanya adalah Liu. Sebelum berpisah mereka membuat janji untuk bermain layang-layang dengan tak terduga ketika kaisar hendak meninggalkan istana pada hari sang ratu datang untuk mengundang kaisar bermain catur dengannya. Karena itu kaisar tidak menghadiri janji hanya memerintahkan seseorang untuk mengirimkan layang-layang. Ini membuat Afu kecewa. Kakak Yun juga percaya bahwa kaisar bukan seseorang yang menepati janjinya. Tidak disangka kaisar sengaja melewatkan janji itu. Undangan ratu hanya mengembalikan kewarasannya. Aku hanya bisa memiliki kakak Yun di hatiku. Karena dia bukan kakak Yun. Semuanya berakhir di sini, yaitu mereka berdua melewatkannya kali ini. Segera menyambut hubungan baru untuk kakak Yun. Berteman dengan saingan dan menjadi saudari yang baik. Acar yang memikirkan saudari baik. Tidak hanya bisa tinggal di rumah saudari baik dengan alasan yang tepat. Saat menggantung lukisan, dia jatuh ke pelukan seorang pria. Tapi tepat saat mereka berdua saling memandang dengan penuh kasih, saudari baik tiba-tiba masuk. Dia begitu panik sehingga buru-buru menjelaskan. Kakak Su, jangan salah paham. Jangan salah paham. Aku hanya ingin menggantung gambar ini di dinding, tapi tidak sengaja dan aku terjatuh. Untungnya kakak datang untuk membantu. Aku tidak jatuh. Kakak Su, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan kakak Liu. Lihat kamu tergesa-gesa. Aku Su Pingjun. Ini anggur bukan cuka. Aku tidak tahu kalau Kak Yun benar-benar punya perasaan terhadap Liu Bai. Kak Yun terlalu peduli dengan penyakit Liu. Membuat mimpi yang selama ini diam-diam mencintai Kak Yun tersinggung. Aku pikir Kak Yun sangat peduli dengan urusan Kak Liu. Apakah kalian kenal lama? Tidak. Berapa hari sebelumnya, Kak Yun pura-pura jadi pengemis di jalan dan difitnah. Kebetulan aku lewat dan menyelamatkannya. Bagaimana dengan hari yang sama? Kak Yun menyelamatkan penyakit lagi. Tidak disangka kata-kata Su Pingjun ini justru menimbulkan kecurigaan Liu. Membuatnya salah pikir kalau Kak Yun sedang diperintah. Berusaha membunuhnya dengan tipu daya kecantikan. Jadi ketika Kak Yun pergi ke dapur sendirian. Langsung pergi dan tanya Kak Yun kenapa dia mendekatinya. Kamu sangat gugup. Bagaimana bisa bekerja untuk orang lain? Apakah kamu ingat untuk membunuhku? Kata-kata Liu Bing. Apakah masih perlu tipu daya kecantikan? Hanya satu kata, aku bisa kehilangan kepalaku. Tidak disangka mata Kak Yun terlalu jernih. Membuat Liu Bing langsung menghilangkan kekhawatirannya. Tapi dia juga melihat kalau Kak Yun tertarik padanya. Jadi setelah kembali ke meja, mudah bagi kerumunan untuk mengaku pada Su Pingjun. Tolong saksikan aku. Aku Liu Bing pasti akan merawatnya sampai mati. Tumbuh tua bersama. Hidup dan mati saling bergantung. Oke. Itu baik. Meskipun hati Kak Yun sangat sakit. Tapi melihat dua orang begitu saling mencintai setelah benar-benar menyerah. Aku mencari alasan untuk pergi. Mimpi sangat khawatir dan mengikuti Kak Yun. Tidak disangka dia dikeluhkan oleh Kak Yun. Kalau bukan karena mimpi menyuruhnya untuk diam, kakaknya Lin, aku tidak akan menikahi Su Pingjun begitu cepat. Kakak Lin apa? Apakah itu sangat penting? Itu yang sudah kutunggu selama 9 tahun. Kakak Lin yang sudah menunggu selama 9 tahun. Mimpi bukan. Saya sudah naksir Kak Yun selama 9 tahun. Dia akan mencium Kak Yun saat mabuk. Tak disangka dia malah ditempar oleh Kak Yun. Setelah Kak Yun pergi, Meng mengeluarkan sepatu bordir dari pelukannya. Saya tidak tahu arti memberi sepatu. Kak Yun tidak hanya memberi sepatu pada Kak Lin. Untungnya dia juga memberi Meng. Setelah malam itu Kak Yun benar-benar melupakan Kak Lin. Dan memulai hidup barunya.
Setelah lama bergaul dengan Meng Jue, saya tanpa sadar jatuh cinta padanya. Suatu hari, dia melihatnya masuk ke Yihong Courtyard di jalan. Dia diam-diam mengikutinya, tanpa bisa dikendalikan. Siapa sangka dia dianggap sebagai gadis dari Hongyuan. Kamu memberikannya padaku. Biarkan aku menemukanmu kabur lagi. Aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Aku tahu salah. Aku akan bekerja di dapur. Dapur mana yang akan kamu tuju? Perbaiki riasanku. Kemudian dia dipaksa melayani orang lain. Dan di dalam ruangan ternyata ada Meng Jue dan Raja Yan Liudan. Raja Yan langsung melihat Song Yunge. Biarkan dia melayani di dekat sini. Gadis ini memang yang terbaik di antara gadis-gadis hari ini. Langkah bagi Meng Xiandi untuk menangkap matanya. Pergi dan tuangkan segelas anggur untuk Meng Xiandi. Tak disangka detik berikutnya Raja Yan merasa malu. Memaksa Kak Yun seperti orang-orang di sekitarnya. Mulet ke mulet memory Meng, you do anger. Kak Yun dengan wajar tidak berani menyinggung Raja Yan. Lakukan saja, tapi maaf karena menunda. Ini memungkinkan Meng Jue menemukan kesempatan untuk mengambil ciuman pertama dan itulah keintimannya. Membuat hubungan antara keduanya cepat memanas. Tak lama kemudian mereka berpacaran. Namun, Kak Yun baru saja keluar dari kesedihan kehilangan Kak Lin. Tak disangka Meng Jue memberinya pukulan menyakitkan lagi. Dia sebenarnya mulai mengayuh dua perahu. Tegak mengejar Huo Chengjun. Meng Gongzi ini. Ini adalah saudara angkat saya Yun Ge. Ini membuat wajah Kak Yun berubah seketika. Tapi ada banyak orang di sana. Dia harus berpura-pura tenang. Setelah kembali semakin Kak Yun memikirkannya, semakin marah Meng Jue mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan menjelaskan kepadanya. Mengapa ada Tuan Lau Meng hari ini? Pindahkan gubuk sederhanaku. Apa kamu cemburu? Aku marah karena kamu egois. Mas lebih mementingkan warna daripada teman. Warna apa yang aku mementingkan? Bukankah kamu yang paling berwarna? Kamu. Dalam retorika mimpi, lagu awan sederhana dengan cepat menghilang. Namun di antara mereka, selanjutnya akan ada celah antara Huo Chengjun lagi. Pelayan kecil membawakan bola cumi-cumi kepada Kaisar. Tak disangka Kaisar hendak mengambilnya dan memakannya. Pelayan kecil mengatakan bahwa Koki memiliki aturan. Tebak nama hidangan setelah mencicipinya. Dia akan melanjutkan memasak hidangan kedua. Berani aku akan menyuruh seseorang mengambilnya. Tak disangka Kaisar tiba-tiba tertarik. Aku melihatnya mengambil sepotong dan mencicipinya. Pada saat ini, hati semua orang terangkat ke tenggorokan. Tak disangka Kaisar dengan mudah menebak nama hidangan. Piring yang digunakan telah diganti dengan arti melipat Willowu dan memberikannya. Irama hidangan meninggalkan 1000 baris air mata. Semuanya adalah perpisahan yang tersirat. Kakak Yun di dapur belakang mengetahui bahwa seseorang telah menebak nama hidangan. Segera bersemangat membuat hidangan berikutnya. Segera hidangan kedua disajikan kepada Kaisar. Terlihat seperti air jernih yang sangat biasa. Kaisar hanya mengambil satu gigitan. Dengan mudah menebak nama hidangan. Warna terjalin dengan penderitaan sebelumnya. Rasa sakit hidup. Lebih dari itu. Nama hidangan ini seharusnya Shashang. Setelah Kakak Yun mengetahui bahwa orang ini telah menebak nama hidangan dengan akurat. Jika orang ini masih bisa menebak hidangan berikutnya, dia akan bertemu dengannya secara pribadi. Segera hidangan ketiga disajikan kepada Kaisar. Potongan teratai dengan tomat ceri sebagai dasar. Ada biji teratai yang dibungkus di tengah. Hidangan ketiga sulit ditebak. Segera setelah kalimat ini keluar, Tua dan Meng Jue sama-sama berkeringat. Kemudian sang Kaisar langsung mengambil biji teratai. Tak disangka aromanya langsung memicu kenangan di pikirannya. 11 tahun lalu, dia diselamatkan oleh seorang gadis di gurun. Gadis itu tidak hanya memberinya air minum, tapi juga dengan penuh perhatian memberinya obat. Dua orang yang telah melewati cobaan hidup dan mati, membuat perjanjian 10 tahun sebelum berpisah. Tapi sekarang 10 tahun telah berlalu, dia tidak bisa menunggu gadis itu. Tak disangka Brother Yun yang membuat hidangan ini adalah kekasih yang telah dia tunggu-tunggu. Rasa sakit kasih sayang, seperti menderita dari hati. Benang teratai terus berlanjut, seperti orang yang terpisah. Rindu tak bisa dihilangkan. Nama hidangan ini seharusnya rindu. Brother Yun mengetahui bahwa ketiga hidangan itu ditebak dengan benar oleh bertemu dengan jodoh. Sang Cutpurse Mangkat memutuskan untuk menyajikan hidangan keempat secara pribadi. Siapa sang kejauh masak dengan sayuran? Mimpi cepat bertindak menghalangi. Kakiku tiba-tiba terasa pegal dan sakit. Aku tidak tahu apa yang menimpaku. Tetap di dapur. Ternyata Brother Yun adalah pacar Meng Jue sekarang. Mimpi tahu dari awal. Brother Yun sedang men-carry Brother Lin, Kaisar Liu Fulin saat ini. Tapi dia mati demi dirinya sendiri. Aku tidak ingin Brother Yun tahu tentang ini. Jadi aku masuk. Mendapatkan hati Brother Yun. Sang putri tertua melihat bahwa Kaisar sangat puas dengan hidangan hari ini. Jadi dia mengusulkan untuk memanggil chef ya ke istana sebagai koki kerajaan. Ini membuat Meng Jue panik sejenak. Sambil meminta maaf, dia menawarkan untuk bermain piano untuk Kaisar. Di bawah keahlian pianonya yang luar biasa. Kaisar secara alami melupakan chef ya. Aku tidak bisa tidak bermain dengan Meng Jue. Mengapa seruling ini begitu familiar? Tak disangka tepak ketika Brother Yun akan keluar untuk mencari tahu. TAPI dihentikan oleh penjaga istana. Ini membuat Brother Yun dan Brother Lin melewatkannya lagi. Pada akhirnya Kaisar hanya memberi hadiah pada koki. Tapi sejak Kaisar makan hidangan yang dimasak oleh Brother Yun, hidangan di istana menjadi tidak enak. Setelah sang putri tertua mengetahui hal ini, menggandeng Brother Yun lagi. Koki untuk pesta yang dia tangani. Tapi Kak Yun sudah berjanji pada Meng Jue. Aku tidak akan pernah masak istana lagi untuk memasak bagi keluarga kerajaan dan bangsawan. Putri Yun adalah sosok berpengaruh di dinasti. Tidak bersalah. Tapi aku dengar. Oasis Palace adalah taman kerajaan. Pemandangan yang indah sekali. Orang biasa tidak bisa masuk. Bagaimana kalau kita ambil pekerjaan ini? Untuk masak dan melihat-lihat. Setelah dibujuk oleh Su Pingjun, Kak Yun tidak punya pilihan selain mengambil pekerjaan itu dan agar bisa membuat hidangan spesial. Jadi dia masuk ke taman kerajaan untuk mencari hewan buruan. Pada saat yang sama, Kaisar juga sedang bersantai di dalam. Sementara Kak Yun berharap bisa menikmati bunga liar. Tapi tiba-tiba kakiku terpeleset, hampir jatuh dari bukit. Momen kritis. Kaisar tiba-tiba muncul. Datanglah seorang pahlawan.